Apabila kita membaca sejarah perjalanan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membaca sejarah perjalanan umat secara keseluruhan sejak zaman Adam alaihi salam, akanlah selalu kita temukan barisan-barisan sebagian kaum atau kebanyakan kaum yang selalu saja memusuhi dakwah yang hak dari zaman ke zaman. Allah harus selalu jadikan mereka sebagai apa? Sebagai pencambuk, pemacu adrenalin para kaum muslimin, para penyeru hak. Sehingga tampaklah di antara kaum muslimin, mana di antara mereka yang mau berjuang demi tauhid, mana di antara mereka yang mau memperjuangkan kemurnian ajaran sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mana di antara mereka yang hanya peduli dengan dunia dan nikmat-nikmatnya yang terus membuatnya terlena, dan mana di antara mereka yang justru berafiliasi mengambil barisan kepada para ahlu syirk, ahlul bid'ah, dan meninggalkan perjuangan di jalan tauhid, di jalan sunnah. Akan selalu kita temukan demikian. Di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak berjalannya agama ini, muncullah bid'ah-bid'ah yang terjadi. Selain juga ahlul kufr yang tak pernah berhenti menyerang kaum muslimin, melihat celah-celah yang ada pada barisan kaum muslimin untuk menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan bagi mereka untuk menyerang kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan isi hati mereka kepada kita. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan ridha selamanya kepada kalian kaum Yahudi dan kaum Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka, meninggalkan agama kalian. Mereka akan lakukan segala daya upaya untuk itu. Belum lagi di barisan intern kaum muslimin, para ahlul bid'ah yang akan selalu muncul silih berganti di setiap zaman dengan berbagai firqah-firqahnya yang tak akan pernah berhenti, bermula dengan al-bid'ah, dengan ibunya bid'ah, yaitu munculnya kaum khawarij pada masanya. Setelah itu munculnya qadariyah, setelah itu munculnya syiah, munculnya murji'ah, yang tak henti-hentinya terus firqah-firqah demikian muncul di barisan kaum muslimin. Hal ini memang takkan pernah ada hentinya. Musuh kita bukan satu, musuh kita bukan hanya kafir. Seringkali musuh kita berada di dalam barisan kita. Namun haruskah kita menghabiskan seluruh perhatian, seluruh waktu, seluruh tenaga kita terhadap salah satu di antara musuh kita, kemudian kita berpura-pura lupa dengan keberadaan musuh-musuh kita yang lain, sebagaimana yang terjadi di akhir-akhir ini, di mana kaum muslimin begitu mudah diprovokasi oleh media-media yang ada tentang kebusukan pergerakan Syiah, Rafidhah, sehingga kaum muslimin terpusatkan perhatiannya dan tenaganya dalam mengatasi permasalahan itu. Padahal demi Allah, permasalahan kita bukan hanya Syiah. Ada anjing-anjing neraka yang meneteskan liurnya dan tak henti menggonggong kepada kita, khawarij, yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin sejak zaman awal. Ada lagi ahlu syirk yang tak pernah bersih negeri ini dari hal itu. Para penyembah kubur, para penyembah batu, para penyembah pohon keramat dan keris-keris yang dikeramatkan. Musuh kita begitu banyak. Apabila kita perhatikan, apabila kita habiskan satu persatu, kita teliti satu persatu musuh umat Islam demikian, maka demi Allah, umur yang Allah berikan kepada kita takkan pernah cukup bagi kita untuk meneliti mereka satu persatu. Lalu bagaimana solusinya? Menghadapi penyimpangan-penyimpangan, menghadapi musuh Islam yang tak henti-hentinya merongrong kaum muslimin, menghadapi musuh sunnah, menghadapi musuh tauhid yang tak pernah berhenti untuk merusak akidah umat, untuk merusak manhaj umat.
Maka demi Allah tidak ada satu permasalahan pun yang belum pernah Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan bahas di khutbah berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, sebagaimana telah kita katakan, begitu banyak aliran-aliran sesat, begitu banyak musuh Islam yang memang keberadaan mereka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi untuk memusuhi kaum muslimin, sebagai ujian Allah kepada kaum muslimin, sebagai bentuk di mana Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kualitas individu tiap kaum muslimin bukan di hadapan zatnya, dia maha tahu, namun di hadapan tiap individu itu sendiri, sehingga setiap orang tahu sejauh mana kekuatan beragamaku, sejauh mana kepedulianku terhadap agamaku, di hadapan tiap individu. Dan sehingga kaum muslimin yang berada di sekitarnya tahu sejauh apa kualitas beragamanya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, bagaimana mengatasi musuh yang begitu banyak menyerang kita melalui pemikiran-pemikirannya? Tidakkah kita lihat ikhwani rahimakumullah, begitu banyak virus dan penyakit yang merongrong tubuh manusia? Haruskah kita bahas virus-virus dan penyakit tersebut satu persatu? Apakah akan cukup waktu hidup kita? Cukupkah biaya kita? Cukupkah tenaga kita? Atau mungkin malah akan berakhir dengan kesialan, di mana justru kita yang terkena, terjangkit oleh virus atau penyakit tersebut. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan kau bahas penyakitnya, tapi kau bahas antibodimu. Jangan kau bahas tentang aliran-aliran sesat, tapi kenali akidahmu, kenali manhajmu, sehingga ketika kesesatan apapun menyerangmu, kau telah memiliki kekebalan tubuh yang baik. Perbaiki akidahmu, tauhidmu, kenali agamamu, kenali ajaran Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Arun alaik, shame on you, malu, aib atasmu ketika kau lebih mengenal bahasa kafir daripada bahasa yang Allah turunkan dengan itu kitabnya, daripada bahasa yang dengan itu Allah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aib atasmu ketika kau mengeluarkan puluhan, ratusan juta untuk ilmu-ilmu duniawi. Adapun untuk ilmu agama, maka kau keluarkan sesuatu yang demi Allah tak pantas, sebagai bentuk pengorbananmu, kepedulianmu pada agamamu. Aib atasmu ketika kau lebih mengenal peringatan-peringatan tokoh-tokoh kafir. Anak-anak kita lebih mengenal para pemain bola kafir. Ketika ditanya, siapa nama Abu Hurairah aslinya? Siapa nama Abu Bakar aslinya? Mereka tak mengenalnya. Aib atasmu. Musuh Islam akan selalu ada dan tak akan pernah berhenti muncul. Apakah kau akan mengeluh kepada Syiah yang terus membantai kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin? Kau akan memohon kepada Zionis, tolong jangan bunuhi kami lagi, jangan bantai kaum muslimin lagi. Apakah itu yang akan kau lakukan? Mana izzahmu sebagai kaum muslimin? Ketahuilah, umat kita adalah umat hamajah, umat yang hanya mengenal padang pasir, barbar. Di antara mereka ada yang memakan biawak untuk hidup. Menjadi umat yang menggetarkan dunia, menakutkan kutub-kutub kekuatan bumi, menjatuhkan Romawi dan Persia. Dengan apa? Dengan tauhid.
Perang Badar 317 lawan 1000, namun kita dapat menang. Kalian pikir kita mengalahkannya dengan pedang? Dengan tauhid. Pedang bentuk apa yang jumlahnya 317 dapat mengalahkan yang 1000? 30.000 kaum muslimin di perang Yarmuk melawan 250.000 Romawi. Kita dapat mengalahkannya dengan apa? Dengan tauhid. Apa kau pikir kita mengalahkan mereka dengan pedang? Dengan tauhid. Ketika tauhid rububiyah betul-betul kau kenali dan tertancap dalam jiwamu, maka tak lain kau melihat makhluk hanyalah makhluk di antara makhluk Allah. Sekaya apapun dia, sebesar apapun kekuatannya, dia hanyalah makhluk Allah yang maha kuasa, yang mengatur alam semesta. Dengan mudah Allah akan menghancurkannya. Bismillah. Kenali dan ajarkan manhaj nabimu kepada anak-anakmu. Karena demi Allah, seseorang tak mengetahui bagaimana dengan lingkungan yang berada di sekitar anaknya, sehingga seorang bapak mesti ditusuk dengan pisau dapur oleh anaknya karena anaknya tersebut menganggap bapak itu kafir. Demikian yang terjadi di negeri-negeri Arab. Bapaknya kafir karena tidak berbaiat kepada pemimpinnya. Seorang ibu mesti kehilangan banyak hartanya karena anaknya mencurinya. Anaknya melihatnya ibunya kafir karena tidak berbaiat kepada murabbinya, kepada pemimpinnya. Setelah itu semua, masihkah kita akan terus terlena di bawah ide pikiran kita dengan media sosial yang ada, terjauhkan dari tugas kita sebagai kaum muslimin? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusukum, atas kalian diri kalian masing-masing. Maknanya kalian bertanggung jawab, uruslah diri kalian masing-masing. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah tidak akan menimpakan madarat pada kalian apabila memang kalian berada di atas hidayah. Maka jangan pikirkan kesesatan yang ada, pusingkan hidayah yang selama ini tak kau dapatkan. Pikirkan antibodi, jangan kau pikirkan penyakit atau virusnya yang tak pernah berhenti. Dan jangan kau fikirkan musuh-musuh Islam yang selalu merongrong kaum muslimin, musuh-musuh tauhid dan sunnah, yang selalu menyerang ahlul tauhid dan ahlul sunnah. Jangan kau fikirkan tentang mereka, fikirkan tentang dirimu. Apa yang telah kau lakukan untuk agama ini? Have you done your job? Telahkah kau lakukan tugasmu dengan baik sebagai seorang muslim yang mengaku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hentikan keluhanmu tentang pemerintahanmu. Sudahkah kau lakukan tugasmu sebagai warga negara yang baik? Karena demi Allah tidak akan memimpin gerombolan tikus kecuali seekor tikus. Bukankah Allah maha adil, kalian akui? Tak akan memimpin golongan singa kecuali seekor singa. Bukankah Allah maha adil? Mengapa kalian mendapatkan pemerintahan demikian? Karena memang berangkat dari rakyat yang demikian. Itu keadilan Allah di atas alam semesta. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa terhadap sebagian zalimin atas zalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan.